Kelihatan dia, Pak? Si Biolo nanti. Belum kelihatan. Gimana caranya? Di share screen coba. Dicoba sekali lagi. Untuk absensi nanti Bapak panggil ya. Gimana? Share itu Rahmat terus screen. Di mana dia? Di tengah itu, di tengah. Yang warna hijau. Warna hijau tuh. Ya. Nggak usah tambah ini pakainya ya. Tapi Jo. Masih contohnya. Bisa. Mungkin bisa dibantu sama anggota kelompoknya yang kelas A, kelompok 3. Ada Aditya Chandra, Marlina Apriana, Nur Seriana, Rahmat Hidayat, dan Wahidin ya. Ya, Pak. Oke. Gimana deh? Atau bisa di-share di grup WhatsApp, nanti Bapak bantu mungkin untuk ininya. Iya, Pak. Sudah dia kelihatan tadi di dokumen filenya, Pak. Oke. Untuk yang kelas B juga bisa sembari dipersiapkan ya. Yang kelas B mungkin coba di ini PowerPoint-nya. Mungkin bisa duluan yang kelas B. Yang kelas B bisa ditampilkan PowerPoint. Ya, coba nih Pak. Kita gores.
Halo Pak Uji. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Ya, Ya, kelihatan. teman-teman. Ya, kelihatan. Guys. Oke, baik nih karena yang kelas B Semangat Taro. sudah kelihatan PowerPoint-nya, ya presentasinya untuk dulu ya. Nanti gantian yang kelas A setelahnya. Baik, kepada kelas B, anggota-anggotanya sudah hadir? Sudah Pak. Oke, Hadir baik. Bapak. Baik, kepada kelompok 3 kelas B, silakan. Silakan bisa dimulai ya. Silakan naik ke panggung. Untuk rekan-rekan matiin speakernya semua. Iya, dapat gambar. Silakan, yang moderator kelas B siapa? Sedak, si Ros, Pak Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan Kita hamdun. Allah Subhanahu wa taala, dan kami dari kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 diantaranya Hamdun Ahmad, Rosmina Aswari, Vita Rahmasari, dan Muhammad Rizky Nandani. Yang insya Allah yang akan kami presentasikan di mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Pasar dan Pemasaran serta Strategi Pemasaran. Ya, yang insya Allah yang akan menjadi pemateri pertama yaitu adalah Roswina. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Hamdun. Saya di sini. Untuk berpuasa ya Allah. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang definisi tentang pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Untuk melakukan transaksi pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Pasar nyata adalah himpunan pada konsumen yang mempunyai minat, pendapat, dan akses pada suatu produk tertentu. Semangat Ros. Sedangkan Ros on cam dong. pemasaran adalah Iya, dan kayak gitu dia prodi manajemen dakwah gitu kan. Bro, bateriku. bentar tuh Bapak baterainya. Nih, apa kenapa nih? Oh, sampai. Oh. Mana? Mana kadang? Sedangkan pemasaran adalah Pemasaran adalah upaya untuk menciptakan
dan menjual produk dengan berbagai pihak dengan maksud tertentu. Kelompok pasar terdiri dari pasar konsumen. Pasar konsumen ialah individu yang membeli barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Pasar industri ialah pihak yang membeli barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yuk, bisa yuk. Reseller, individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa untuk dijual lagi untuk mendapat keuntungan pasar. Pemerintah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli barang atau jasa untuk melaksanakan fungsinya. Permintaan dan penawaran. Hukum Pasar permintaan. Kebun Rue nih. Hukum permintaan ialah makin rendah harga sesuatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Sedangkan hukum penawaran ialah makin tinggi harga sesuatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Wah, aku udah keros. Baning. Ya, terima kasih atas saudari Roswina. Kemudian pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudari kita, Vita. Kami persilahkan. Ini ragu nih, kacamata. Cak, singkat kacamata, Cak. Kamera roll. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tidak punya kamera. Faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda yang mungkin memerlukan produk atau jasa yang berbeda pula. Segmentasi pasar dibagi menjadi dua, yakni pasar sasaran dan posisi pasar. Pasar sasaran adalah cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen untuk memilih segmen sasaran yang diinginkan. Posisi pasar adalah posisi mana yang akan dimasuki setelah menentukan segmen berdasarkan atribut, B, kesempatan penggunaan minuman energi, C, kelas pengguna, D, langsung menghadapi pesaing, E, kelas produk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih atas saudari kita yang telah presentasi. Kemudian kami lanjutkan kepada saudara kami, yaitu Rizky. Kami persilahkan. Mohon maaf, ternyata kawan kami yang satu tidak hadir. Dengan itu saya sendiri akan menggantikannya. Ya.
Kemudian di sini, kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah bagaimana langkah-langkah yang harus dijalankan setelah menentukan segmentasi pasar, pasar sasaran, serta posisi pasar untuk mencapai tujuan perusahaan melalui strategi. Nah, di sini strategi yang ditentuin ada 4 macam. Yang pertama, ada produk, kedua harga, kemudian lokasi, yang keempat promosi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas mengenai strategi produk. Nah, bagaimana strategi produk ini bisa berhasil? Tentunya memiliki beberapa ketentuan yang harus dicakupi, yaitu menentukan logo dan mutu. Nah, logo dan mutu ini harus memiliki arti, kemudian harus menarik perhatian, kemudian harus mudah diingat. Kemudian berikutnya, menciptakan merek. Tentunya suatu produk harus memiliki merek, yang dimana merek ini yang harus mudah diingat, kemudian terkesan hebat dan modern, memiliki arti dalam arti positif, kemudian menarik perhatian. Kemudian setelahnya juga yang harus dimiliki oleh produk adalah menciptakan kemasan, yang dimana kemasan ini yaitu harus berkualitas, kemasan tidak mudah rusak gitu. Kemudian bentuk atau ukuran, termasuk desain yang menarik. Kemudian juga dalam produk harus keputusannya dalam keputusan label ya. Siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, kemudian cara menggunakannya, kemudian waktu kadaluarsa itu harus jelas dan ditentukan. Kemudian strategi harga. Nah, di sini akan kita bahas strategi harga. Yang pertama, menurut pelanggan utama. Di sini kita bahas dari berbagai macam ya. Menurut pelanggan utama dan biasa, kita harus mengetahui bagaimana kemampuan dari pelanggan kita. Kemudian bentuk produk, misalnya kartu kredit atau Master dan Visa Card. Kemudian tempat atau tiap daerah punya daya beli dan persaing yang berbeda. Kemudian waktu juga harus ditentukan, misalnya hari Sabtu atau Minggu. Misal untuk hotel, tempat hiburan, tentunya harga harus berbeda. Dan juga penetapan harga untuk produk baru. Nah, ini kita harus tentuin juga bagaimana produk baru kita harus kita tentukan harganya. Yang dimana yang di market skimming pricing, harga awalnya ditetap tinggi atau bagaimana dengan tujuan produk berkualitas tinggi. Kita harus tentukan. Kemudian di market maturation pricing ya, yaitu penetapan harga rendah dengan tujuan menguasai pasar. Ya, kemudian strategi tempat dan distribusinya. Nah, kita harus juga mengetahui tempat-tempat yang strategis, bagaimana untuk distribusinya. Yang kita harus pertimbangkan yaitu yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar, kemudian karakteristik produk, dan yang ketiga pertimbangan pengawasan dan keuangan. Dan di sini juga di strategi distribusi kita harus tentukan produk konsumen dan produk industri. Dan kemudian strategi promosi. Ya, tentunya kalau udah ada barang, tempat segala macam, kita harus paham bagaimana mempromosikannya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, periklanannya, untuk menginformasikan bagaimana suatu barang itu bisa menarik dan mempengaruhi calon konsumennya. Kemudian promosi berjualan, untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan. Kemudian untuk memancing pelanggan melalui kegiatan tertentu atau mengadakan bazar atau segala macam.
atau seminar untuk mempromosikan barang. Dan yang terakhir, penjualan pribadi. Ini penjualan pribadi ini semisalnya kita kayak pergi ke pasar atau menjajarkan di tetangga atau masyarakat segala macam. Ya, demikian dari presentasi kami dari kelompok 3, dan inilah penutup dari kami. Insya Allah kita mendapat kesimpulan yang pada waktu ini dan bulan ini yang begitu luar biasa, yaitu bulan Ramadan, yang dimana juga kita sebut sebagai bulan Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana jual beli itu sangat penting bagi kita semua. Dan Allah menghalalkan itu semua, dan Allah juga melarang kita suatu yang batil, yaitu riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba di surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Inilah kami bisa simpulkan suatu hukum, suatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jual beli dan diharamkan untuk riba, dan kita dilarang untuk mendapatkan suatu harta yang dimana jalannya yang berbentuk batil. Sekian dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allah. Syahdu sekali adik-adik. Allahu Akbar. Renungan sejenak. Oke, baik, terima kasih ya. Olahraga otak. Minal aidin. Baik, silakan bisa ditutup share screen-nya ya, yang kelas B. Oke, baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3 kelas B. Tutup dengan jual beli dan riba ya. Sebenarnya ada makna tersirat juga di sana, bahwasanya kalau suatu saat nanti kalian menghadapi masalah hidup ya, khususnya dalam hal keuangan, maka solusinya itu jangan berhutang ya, karena dalam hutang itu boleh jadi ada riba. Tapi jual belilah ya, bisnis, usaha ya, karena dari usaha tersebut nanti bisa memenuhi segala macam kebutuhan hidup ya. Oke, baik. Sebelum Bapak lanjutkan ke kelas A, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai absensi dari kelas A terlebih dahulu ya. Pak, izin boleh coba ini Pak? Oh iya, silakan. Ini Pak.
Bapak sembari absen aja ya, bisa sambil dicoba-coba. Iya, Pak. Oke, baik. Kita mulai absensi dari kelas A terlebih dahulu ya. Aditya Chandra Sulaiman. Hadir, Pak. Ya, hadir. Nur Saryana. Hadir, Pak. Hadir. Wiwi Astami. Wiwi Astami. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Indo nih. Udah bisa dia, Rahmat. Ya, itu sudah kelihatan ya. Diombel buat harta karun tuh. Liana. Nyokot sama siapa itu kamu? Liana hadir. Liana hadir ya. Oke, Aulia Nur Sabani. Hadir. Nur Syabani. Gak dengar. Aulia Nur Syabani. Wahidin. Wahidin. Sinyal. Lagi Wahidin. cari sinyal di Wahidin nggak ada ya. Lagi cari sinyal. Nurmitasari. Wahidin di warung, Pak. Astagfirullahaladzim. Di kampus. Hadir, Pak. Hadir. Di kampus cari si anak dia, wifi. Nurmitasari hadir ya. Iya, Pak. Irawati. 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 Nggak ada. Jumat negara. Marlina Apriana. Marlina Apriana. Hadir, Pak. Hadir ya. Yuliana Hadir. Listiani. Hadir, Pak. Ya. Yuliana hadir. Nurfani Hadir, Pak. hadir. Yuliana Hadir. hadir. Hadir, Pak. Oke. Baik, Olina Lestari. Hadir. Lalu Adam Zikrullah. Hadir. Lalu Adam hadir. Rizky Dwi Puspita. Hadir, Pak. Hadir. Urwatul Usko. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Ivan Irawan. Hadir, Pak. Abdul Ivan hadir ya? Hadir. Oke. Rahmat Hidayat hadir tadi ya. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Dwi Nur Atika. Adam Betika. Keluar masuk. Oke, nggak ada ya. Hadir ya, hadir. Lalatul Hasbi. Hulia Irawati hadir, Pak. siapa? Hadir, Pak. Hulia Hilalatul Hasbi. Itu. Nggak ada. Nurul Mu'anah. Hadir. Yuliana hadir, Pak. Dulu. Siapa? Dwi Yuliana. Dewi Yuliana, Pak. Ya, hadir ya. Oke. Nurul Mu'anah. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Hartina. Hartina. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Andi Wahyudi. Hadir, hadir. Hadir. Muhammad Hirul Ramdhani.
Muhammad Hirul Ramdhani. Muhammad Hirul Ramdhani, nggak ada. Marianti. Hadir. Hadir. Baik Yunianingsih. Baik Yunianingsih. Hadir Pak Bayunaningsih. Hadir. Dharmalasara Agustina. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Loksa Nurul Watoni. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Oke. Mi'atun Hasanah. Mi'atun Hasanah. Mi'atun Hasanah. Enggak hadir Pak. Tidak hadir. Hasbi hadir Pak. Wih hadir diam ya. Hasbi hadir Pak. Ada Pak Miatun. Iya, Atika ada Atika. Tuh Pak Hasbi hadir. MTM cocok Adam. Hasbi hadir ya. Astagfirullah, Saukat. Hadir. Ya, Mi'atun Hasanah. Ada yang kangen. Tidak hadir ya. Rinda Suswati. Irawati hadir Pak. Hadir Pak. Rinda Suswati hadir. Lalu Muhammad Saukat. Masya Allah hadir. Bolos Pak. Nggak puasa dia, Pak. Masa setengah hari mungkin. Masya Allah jam 12 berbuka Pak. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas A. Hadir Pak. Wahidin, Irawati. Irawati hadir ya? Oke. Keluar masuk. Ini ada masuknya. Hadir Pak. Hadir. Oke, baik. Yang tidak hadir kelas A, Dwi Nur Atika. Hadir Muhammad. Pak. Hadir Atika hadir. Ada. Oke, Dwi Nur Atika hadir ya. Gor. Baik, yang tidak hadir Iya Pak. Muhammad Hirul Ramdhani. Mi'atun Hasanah. Masih kena mental kayaknya. Bang. Hadir Mi'ab. Mi'ah hadir? Mana dia? Ya, hadir Mi'atun. Mana Mi'atun? Nanti kalau masuk langsung sebut nama saja ya. Oh, siap. Nah, kelas B sekarang ya. Nur Salimah. Nur Salimah. Sebentar, Andi Wahyudi tadi. Miatun Hasanah hadir Pak. Oh, Miatun Hasanah hadir. Oke. Mantap Mia. Miatun Hasanah hadir. Oke. Pak. Baik, yang kelas B, Nur Salimah, nggak ada. Oke. Nur Iya Laili Pak Anjani. hadir. Nur Salimah hadir. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani nggak ada. Muhammad Haji Zamzami. Muhammad Haji Zamzami nggak ada. Ya, izin katanya tadi Pak. Izin Pak, dia keluar masuk. Oke. Argian Hasari. Ada Argian kota dari Hasari. pertama dia ini Pak. Oke. Diani Lestari. Diani Lestari. Diani Lestari. Nggak ada. Sinta ada, Pak. Arsi Julianti. Hadir Pak. Hadir. Rita Lestari. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Prawira Bentara. Bangun dia Pak. Prawira Bentara. Wira. Pak. Bangun dia Pak. Hadir.
Prawira Bentara hadir ya? Ya Pak, hadir Pak. Hadirin. Lalu Abdul Ghafar, Hadir Pak. Hamdun Ahmad hadir tadi ya. Salam Gopar. Kandi Famunitia, Kandi, Hadir, Pak. Kandi hadir ya. Rosiana, Hadir, Pak. hadir. Maulidia Rizka Putri, Hadir, Pak. hadir. Nurul Hidayah, Hadir, Bapak. hadir. Indah Aulia Anjani, Hadir, Pak. hadir. Novia Ardani, Hadir, Novia Pak. Ardani hadir. Vita Hadir. Rahmasari, Vita Hadir. Rahmasari hadir tadi ya. Ya, hadir, Pak. Neneng Kadarsi, Hadir, Pak. hadir. Irobi Malik, Hadir Pak, hadir. hadir. Saufrianda, Alhamdulillah hadir. alhamdulillah. Erniwati, 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 nggak ada. Arti Putri Ayu, Hadir, Pak. hadir. Roswina Atswari, Hadir, Pak. Hadir. Roswina hadir. Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Nggak ada. Rizky Ramadan nggak ada. Nurul Hadir. Istiqomah, Hadir, Pak. Istiqomah Hadir. hadir. Oke, baik. Hadir, Pak. Yang kelas B yang tidak hadir, Nur Salimah, Nur Laili Anjani, Muhammad Haji Zamzami, Argian Hasari, Diani Lestari, Erniwati, Muhammad Rizky Ramadan. Mohon maaf Pak, untuk Haji Zamzami sama Arni dia keluar masuk Zoom, sinyal Oke. tidak mensupport. Nah, nanti kalau berhasil masuk bisa langsung disebut namanya ya. Oke, baik, yang kelas A sudah siap ya? Sudah bisa tampil juga Insyaallah ya? siap, Pak. Skripnya ya, baik. Dipersilakan kepada kelompok 3 kelas A. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat kembali menjalankan kuliahan kita pada siang hari ini dalam keadaan berpuasa, lapar, dan ngantuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat ini dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Saya di sini sebagai moderator dan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang pasar dan pemasaran serta strategi pemasaran. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan siapa saja kelompok dari kelompok 3 ini yang akan berpresentasi pada siang hari ini. Yang pertama, Kak Aditya Chandra Sulaiman dengan NIM 170305020. Yang kedua ada Marlina Apriana dengan NIM 190305008. Yang ketiga, Nur Saryana dengan NIM 190305001. Kemudian saya sendiri, Rahmat Hidayat, 190305017. Dan pemateri yang terakhir, yakni Wahidin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja untuk pemateri yang pertama. Kepada Kakak Aditya Chandra Sulaiman, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan,
dan teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan ini. Oke, langsung saja demi mempersingkat waktu terkait dengan pasar. Ya. Pengertian pasar. Pasar merupakan tempat kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Untuk mendefinisikan pasar dengan lebih mudah, maka terdapat beberapa syarat pasar yang wajib untuk dipenuhi. Antara lain yang pertama, ada pihak penjual yang akan menjual barang atau jasa. Yang kedua, ada pihak pembeli yang akan membeli barang atau jasa. Yang ketiga, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian B, peranan pasar. Yang pertama, mempermudah konsumen memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, mempermudah penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan. Yang ketiga, bagi distributor atau pedagang pasar berperan mempermudah kegiatan distribusi. Yang keempat, pasar berperan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi serta keuangan pemerintah. Yang kelima, bagi masyarakat secara umum, pasar dapat berperan sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan atau penghasilan. Kemudian C, fungsi pasar. Satu, fungsi pasar sebagai fungsi distribusi. Jika terjadi gangguan pada distribusinya, maka yang terjadi harga menjadi tinggi, mahal. Hal ini karena tidak ada tempat untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Dengan adanya pasar, maka pasar memiliki fungsi untuk memperlancar penyaluran barang-barang dari produsen pada konsumen, atau dapat dikatakan bahwa pasar mempunyai fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pasar sebagai pembentukan harga. Pada setiap barang terdapat dua macam jenis harga. Kedua jenis harga tersebut adalah harga subjektif dan objektif. Yang ketiga, fungsi pasar sebagai fungsi promosi. Tempat promosi yang sering dipakai dana efektif adalah pasar. Sehingga dengan demikian, pasar memiliki fungsi sebagai tempat untuk mempromosikan barang-barang yang sudah dihasilkan oleh pihak produsen. Yang keempat, fungsi pasar sebagai fungsi stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi tergantung pada tersedianya barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Apabila barang atau jasa kebutuhan masyarakat tersedia dan harganya terjangkau, maka perekonomian akan stabil. Sebaliknya, apabila barang atau jasa kebutuhan masyarakat tidak tersedia dengan harga terjangkau, maka yang terjadi adalah perekonomian menjadi tidak stabil. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Arifin. Baik, terima kasih kepada Kakak Aditya Chandra yang menjadi pemateri pertama. Saja untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Marlina Apriliana. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Aditya, yaitu macam-macam pasar. Yang pertama, menurut jenis barang yang dibelikan, yaitu ada pasar konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, ada pasar barang produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan beberapa paket produksi bagi kelancaran proses produksi, seperti tembakau, beras, kopi, minyak bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut luasnya jaringan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat atau lokal. Pasar setempat atau lokal adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang hanya meliputi tempat tertentu. Yang kedua, pasar daerah. Pasar daerah adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah tertentu. Misalnya wilayah kabupaten atau yang ada pasar nasional. Pasar nasional adalah
Kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang meliputi wilayah barang-barang yang Yang keempat, ada pasar internasional. Pasar internasional adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara di seluruh dunia. Selanjutnya, menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual. Yang pertama ada pasar harian, kegiatan pertemuan dan pembeli. Barang yang dijual belikan merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Yang ketiga, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung seminggu sekali. Yang keempat, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 bulan dan biasanya menjual barang-barang tertentu. Yang kelima, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 tahun dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan produk baru. Selanjutnya, menurut sifatnya, ada pasar nyata dan pasar abstrak. Dan menurut strukturnya, ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistis. Yang keempat, pasar oligopoli. Yang kelima, monopsoni. Selanjutnya, berdasarkan macam barang yang diperjualbelikan. Ada pasar homogen dan pasar heterogen. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Marlina Apriliana. Untuk pemateri selanjutnya, yakni kepada Saudari Nur Sariana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Marlina, yaitu tentang pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas atau proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan suatu perusahaan. Yang kedua, perilaku konsumen. Perilaku konsumen meliputi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Antara lain, motivasi adalah suatu dorongan, kebutuhan, dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Yang B, pengamatan adalah suatu proses di mana konsumen menyadari dan menginterpretasikan pengalaman dalam proses pembelian suatu produk. Yang C, belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat adanya pengalaman. Yang D, sikap. Sikap adalah predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. Yang E, kepribadian. Kepribadian seseorang dapat dilakukan dengan mendalami aktivitas, minat, perhatian, dan lainnya. Yang yang kedua, dari faktor eksternal. Yang pertama, kebudayaan.
kebudayaan atau simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Yang ke-B, kelas sosial. Kelas sosial atau lapisan sosial adalah pembagian kelas seperti kasta, uang, tanah, kekuasaan, atau dasar lainnya. Yang ke-C, kelompok sosial dan kelompok referensi. Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Sedangkan kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Yang ke-D, keluarga. Adalah kelompok paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, tetapi mempunyai peran terbesar dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Dan yang ketiga, kualitas layanan. Pengertian kualitas layanan merupakan hal yang sulit dipahami, bahkan pemahaman tentang kualitas sering disalahartikan sebagai sesuatu yang baik, kemewahan, atau keistimewaan, atau sesuatu yang berbobot. Kualitas layanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi dan melampaui harapan pelanggan. Yang terakhir, dimensi kualitas layanan. Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas, suatu perusahaan diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. Dimensi kualitas pelayanan meliputi antara lain pertama, keandalan atau reliabilitas, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang kedua, ketanggapan atau responsivitas, yaitu keinginan dan kesediaan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Yang ketiga, jaminan atau asuransi. Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya fisik, resiko, dan keraguan-raguan. Yang keempat, meliputi kemudahan dan dalam menjalani hubungan komunikasi yang efektif, perhatian personal, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. Yang terakhir, bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan karyawan, dan sarana komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Nur Saryana. Selanjutnya, materi berikut ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni sikap konsumen. Sikap konsumen ini pihak perusahaan harus mengetahui sikap konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Menurut Kotler, sikap adalah evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari dan bertahan dari seseorang terhadap beberapa proyek atau gagasan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan keadaan jiwa yang dipersiapkan untuk memberi tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisir melalui pengalaman serta mempengaruhi atau secara dinamis pada perilaku. Sikap merupakan hasil dari beberapa faktor genetis dari perusahaan, pelajar, dan proses belajar, dan selalu berhubungan dengan suatu objek atau produk. Biasanya sikap konsumen inilah yang paling
sulit kita tebak di lapangan. Misalkan ketika kita menjajakan produk kita. Jadi kita harus peka-peka sebagai seorang yang berdagang di sini bagaimana kita untuk menebak nih sifat pelanggan atau konsumen ini, apakah dia sukanya harus cepat, dia tidak apa-apa kalau lelet dilayani dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada komponen sikap. 1. Komponen kognitif. Komponen kognitif mengacu pada kesadaran responden dan pengetahuannya terhadap beberapa objek atau fenomena seseorang ada pada tahap mempelajari, yaitu tahap mengenal masalah atau mencari informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kedua, ada komponen afektif. Komponen afektif mengacu pada preferensi dan kesenangan responden terhadap beberapa objek atau fenomena. Seseorang akan berusaha mencari alternatif dan setelah memilihnya akan menggunakannya untuk melakukan tindakan tertentu. Yang selanjutnya ada komponen perilaku. Komponen perilaku adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahidin. Kepadanya dipersilahkan. Wahidin belum masuk ya? Coba cari di warung, Mat. Astagfirullah. Katanya sih tadi dia jaringan sih Pak tadi Pak. Bisa digantikan mungkin dengan yang lain. Baik, lanjut saja kalau begitu saya di sini akan menggantikan Saudara Wahidin untuk menyampaikan materi tentang strategi pasar atau marketing strategi. Sini strategi pemasaran merupakan upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang, dengan begitu jumlah penjualan dapat meningkat. Strategi pasar ini merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus kita pikirkan dari awal agar produk-produk yang akan kita jajakan atau apa yang akan kita jual nanti akan laku keras di luar. Karena tujuan kita untuk pemasarannya ini yaitu agar apa yang kita jajakan ini laku di luaran seperti itu. Kemudian fungsi strategi pemasaran. Tentu kalau kita membahas tentang strategi pemasaran ini kita harus paham dulu apa sih yang harus kita lakukan dan apa fungsinya gitu kita melakukan strategi pemasaran. Terdapat 4 garis besar yang dapat menjelaskan tentang fungsi strategi pemasaran. Berikut ulasannya. 1. Terdapat standar penilaian prestasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini, maka pengawasan kualitas dan mutu bisa menjadi semakin efektif. Dengan kita melakukan strategi pasar ini, kita tahu bagaimana cara kita untuk menilai kinerja anggota kita, apakah apa yang sudah kita lakukan ini sudah benar gitu. Jadi anggota yang bekerja di tempat kita itu bisa menjalankan tugasnya secara efektif atau tidak. Kedua, alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang atau pendek, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, panjang agar tahu bagaimana perkembangan perusahaannya seperti itu. Yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Saya rasa ini juga sama maksudnya dengan nomor 1, yaitu untuk bagaimana efektivitas para pekerja bisa bekerja di lapangan. Keempat, akan meningkatkan motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang.
serta bisa memberi semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan optimal. Kemudian tujuan dari kegiatan strategi. Bisa dipercepat ya. Iya, Pak. Nah, mungkin langsung saja. Mohon maaf kalau lama. Jadi kesimpulannya, jangan pernah menyerah ketika berusaha. Kamu harus tahu satu hal yang tidak pernah berkhianat adalah usaha dan hasil. Sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sebentar. Oke, baik, kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Satu pertanyaan saja ya dari masing-masing kelas. Silahkan kelas A, satu orang penanya bertanya ke kelas A. Saya Pak, Kelas Rinda. B, satu orang. Saya Pak, Nyatun. Sami Rinda Pak. Pak. Saya Pak. Nyatun sana. Azbi Pak. Rinda Suwati Pak. Silakan Rinda. Saya Pak. Saya Pak. Suwati Pak. Ya, silakan Rinda Sesuati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda, saya perwakilan dari kelompok 1. Kan berbicara mengenai pasar, tidak lepas dari tempat kegiatan antara jual dan beli kan Pak. Kan anak yang presentasi namanya. Mengenai tempatnya, apakah ada syarat untuk dapat berjualan di pasar tersebut? Apakah ada angsurannya dan juga apakah kita menyewa terlebih dahulu pasar tersebut supaya kita dapat berjualan di sana? Dan kemudian apakah itu aja dah. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, silakan bisa langsung ditanggapi ya oleh kelas A. Baik, mungkin kita mulai dari Kakak Aditya dulu ya. Gimana? Pertanyaan dari Rina. Halo? Ini kemana kelompok? Wah, bebu. Jawab diri. Rahmat dan jawab. Silakan bisa langsung dijawab ya. Sudah. Coba ulang pelan-pelan Rinda pertanyaannya. Apakah ada syarat untuk dapat berjualan di pasar? Kemudian apakah ada angsurannya ketika kita menyewa terlebih dahulu ketika kita berjualan di sana? Dan di manakah kita dapat menyewanya? Apakah itu milik pemerintah atau dari mana kita menyewanya? Kan siapa tahu ada yang berniatan untuk berjualan di pasar gitu. Ya, baik. Menurut saya pribadi kalau untuk tempat ya seperti pengalaman yang sudah saya lakukan, saya tunggu kemarin mencoba untuk belajar. Mohon maaf enggak kurang jelas suaranya. Baik, kemarin pengalaman yang sudah saya temukan ketika belajar berdagang kembali itu. Jadi untuk tempat itu tentunya kita harus memilih tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat di mana pembeli itu banyak, tempat-tempat di mana pembeli itu ramai datang, ramai berkunjung dan lain sebagainya. Misalkan kalau yang di kemarin pengalaman saya, kita di sana berdagang rok atau baju bekas yang diimpor luar negeri, kemudian itu dijajakan. Nah, tempat-tempat itu sudah ditentukan di sana di Bali. Tempat itu langsung saja jawab pertanyaan yang kedua ini. Di sana kita untuk memiliki tempat itu atau untuk berdagang itu kita harus lapor dulu kepada pihak pengelola pasar. Kita harus minta izin, diberikan kartu, diberikan persyaratan jika mau sini kamu harus bayar segini, misalnya segini, yaitu dalam bentuk persis yang harinya kita bayar seperti itu. Kurang lebih seperti itu mungkin. Oke, baik. Silakan ada tanggapan dari penanya.
Cukup, baik ya. Selanjutnya sesi diskusi untuk kelas B, disilakan. Yang mau bertanya? Pak, izin bertanya dari kelas B. Oke, Izin silakan. bertanya. Silakan, Liana. Baik, buat tadi yang kelas B, ini kelas B kan Pak? Iya. Yang pemasaran, penawaran di pasar itu, kan seperti yang kita ketahui, kebanyakan ketika kita melakukan penawaran, para pedagang itu lebih respon atau respect kepada ibu-ibu yang menawarkan dagangannya. Nah, apabila ibu-ibu itu menawarkan suatu barang, otomatis pedagangnya itu tanpa ragu pasti akan memberikan harga yang diminta oleh para pembeli tersebut. Apakah ada strategi yang dimiliki oleh ibu-ibu tersebut dalam menawarkan suatu barang, atau gimana Pak penjelasannya buat yang tadi penyampaian materi Roslina? Baik, silakan bisa langsung ditanggapi oleh kelas B. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari saudari Maulidia, ya tentunya secara simpel saja ya. Ibu-ibu itu kan kalau ke pasar kita bilang sering ya, berarti udah tahu harga barang, berapa harga aslinya gitu. Nah jadinya otomatis penjual tidak banyak memberikan harga yang mahal karena udah paham bagaimana ibu-ibu itu ya sampai 500 pun itu ditawar ya, saking segitunya. Nah berbeda kalau orang yang tidak semua ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang baru menyentuh dunia pasar dan dalam transaksi sama penjual itu berbeda. Misalnya dia pakai di sini di Lombok, kalau orang Jakarta beli sesuatu dengan pakai bahasa Indonesia, pasti ibu dari penjual itu pasti memberikan harga yang lumayan. Nah jadi di sana kenapa ibu-ibu itu tidak diberikan harga yang mahal oleh penjual, karena mungkin ibu-ibu itu udah paham dengan harga yang di pasar gitu. Nah, mungkin itu yang saya bisa jelasin sedikit. Gimana menurut Cide, saudari Maulidia? Yang ngerti Don. Terus gini lagi, gimana kalau buat yang kita, anak-anak yang mau ke pasar tapi takut buat nawar itu? Gimana caranya buat biar berani nawar kayak ibu-ibu? Misalnya harganya mereka 200, tiba-tiba ibu-ibu itu nurunin harga 100.000. Biar kita bisa gitu kayak mereka itu gimana? Ya. Kan kalau Side kan sering ke pasar ya. Ya, makanya kembali kepada orang itu tersebut. Nah, kalau orang yang interaksinya bagus di dunia pasar ya pasti akan bisa seperti itu. Ya kalau seperti kayak kami, anak pribadi pun teman-teman yang ikhwan terutama masuk dunia pasar pasti akan kaku. Berapa harganya ini Ibu? Semisal 5.000, ya dia akan bayar 5.000 karena ketika komunikasinya udah gugup. Nah, berbeda sama yang kayak orang-orang yang biasa ke pasar ya, kayak siapa mungkin ada yang sering ke pasar yang jualan, yang komunikasinya enak dan udah paham harganya gitu. Tergantung kepada orang itu tersebut. Tergantung uang, kalau nggak ada ditawar. Betul. Dan terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup. Ada lagi? Ada kalau mau. Baik, tergantung kondisi uang ya. Kalau kondisi uangnya mepet, ya mau nggak mau harus ditawar deh ya. Kalau nggak bisa beli nanti ya. Ya memang sering-sering aja ke pasar ya. Kalau Bapak sendiri dulu jarang ke pasar, kemudian ketika sudah sering ke pasar, lama-lama kan tahu harga ini berapa, harga itu berapa.
kemudian coba cek di pasar yang lain harganya berapa. Nanti lambat laun kita tahu kok satu barang tuh harganya segini. Jadi kalau dikasih mahal, kita enak nawarnya nanti, kira-kira seperti itu. Termasuk juga tempat berjualannya, kadang-kadang dia menentukan harganya. Misalkan kayak kalau di pasar di bagian-bagian luar tuh biasanya agak murah harganya karena dia nggak nyewa lapak ya. Kemudian kalau umpama pasarnya pagi, nanti agak siang, biasanya harganya agak murah karena barang-barangnya sudah dilelang gitu ya. Kayak gitu kita pelajari dengan pengalaman aja sih. Semakin sering kita pergi ke pasar ya nanti tahu-tahu sendiri dah kayak seperti itu ya. Oke, baik, ini karena sudah menunjukkan pukul berapa nih, jam 3 ya. Baik, 2 menit lagi. Akhiri, terima kasih kepada kelompok 3, baik yang kelas A maupun kelas B. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menantikan azan maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa, Pak. Selamat ketemu di pasar ya. Waalaikumsalam.